Malam itu menjadi malam yang paling kelam bagi keluarga Rani. Setelah kecelakaan lalu lintas yang tragis, Rani harus kehilangan ayah dan ibunya. Di tengah kekacauan itu, seorang pria yang mengendarai sepeda tua muncul dan melihat Rani yang masih hidup. Dengan cepat, pria itu menyelamatkan Rani dan membawanya keluar dari mobil yang terbakar, yang sepertinya membuat ayah dan ibunya tak bisa diselamatkan. Ternyata, Rani dan keluarganya baru saja pulang dari rumah sakit dan mendengar kabar mengenai kecelakaan yang menyerupai kendaraan milik mereka. Budi, sahabat Rani, sangat terpukul dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Rani seolah telah hilang begitu saja, menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut. Tak ada yang mengetahui bahwa Rani sebenarnya masih hidup. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Rani mengalami trauma kepala yang menyebabkan amnesia. 20 tahun kemudian, Rani tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik dan cerdas, bekerja di sebuah perusahaan besar yang ternyata milik keluarga Budi. Lisa, adik Budi, juga bekerja di perusahaan tersebut, namun kemampuannya jauh tertinggal dibandingkan Rani. Saat Lisa melihat Rani mendapatkan penghargaan, rasa cemburunya memuncak dan ia bertekad memberi pelajaran pada Rani. Sementara itu, Budi yang sudah dewasa dan memimpin perusahaan, masih mencari Rani, berharap bisa menemukan kabar baik tentangnya. Suatu hari, Budi mendapati kabar bahwa Lisa dan Rani sedang bertengkar di kantor, jadi ia segera menemui mereka. Tanpa diduga, ayah angkat Rani datang membawa makan siang untuknya dan menyaksikan bagaimana Rani dihina oleh Lisa. Ayah angkat Rani yang tak terima, berusaha melindungi Rani dan ingin mengetahui alasan di balik perlakuan tersebut. Namun, Lisa semakin menambah kemarahan dengan merendahkan ayah angkat Rani dan menuduhnya bersalah. Rani yang merasa tak bersalah, dipojokkan oleh Lisa yang bahkan mengancam akan memecat ayah angkat Rani. Suasana semakin panas ketika Lisa menamparkan wajah Rani di depan Budi. Budi yang tampaknya sangat menyayangi Lisa, menyalahkan Rani dan ayah angkatnya, memaksa mereka untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Lisa merasa bahwa meminta maaf adalah hal yang mudah, tetapi ia tetap ingin ayah dan Rani berlutut dan meminta maaf padanya. Akhirnya, Budi memerintahkan ayah angkat Rani untuk berlutut dan meminta maaf kepada Lisa. Rani yang merasa sangat kecewa melihat ayahnya melakukan hal itu, meninggalkan ruangan dengan marah dan kecewa. Malam itu, Rani merasa sangat kecewa dan marah karena dipermalukan di depan semua rekan-rekannya, sehingga ia memutuskan untuk pergi meninggalkan ayahnya. Sementara itu, di rumah Lisa, orang tua Lisa mengetahui bahwa putrinya kembali membuat masalah di perusahaan. Mereka pun meminta Lisa untuk tidak mengulanginya lagi, dan mengungkapkan bahwa Lisa dan ayahnya lah yang terlebih dahulu memprovokasi emosi Rani. Ayah Lisa yang telah melihat rekaman CCTV perusahaan membantah tuduhan Lisa dan mengancam akan memecatnya jika Lisa tidak meminta maaf pada Rani dan ayahnya. Ibu Budi, yang khawatir dengan sikap Lisa, meminta Budi untuk berbicara dengan putrinya. Selama ini, Lisa memang dikenal sebagai anak yang keras kepala dan sulit diatur. Budi diminta untuk memaksa Lisa menghubungi keluarga Rani dan mengundang mereka ke rumah. Setelah mengerti maksud orang tuanya, Budi segera menemui Lisa dan mengancam akan menurunkan jabatannya di perusahaan jika Lisa menolak perintah tersebut. Meskipun marah, Lisa akhirnya setuju untuk menghubungi keluarga Rani. Keesokan harinya, saat Rani dan ayahnya tiba di rumah Budi, Rani terlihat ragu dan takut. Namun, ayahnya meyakinkannya untuk tetap menghadapi situasi tersebut. Saat mereka tiba, mereka disambut oleh pegawai rumah, namun Rani dan ayahnya terkejut mendapati Lisa sedang berpesta dengan teman-temannya di dalam rumah. Lisa dengan tegas mengatakan bahwa mereka berdua diundang hanya karena paksaan orang tuanya dan kakaknya. Rani dan ayahnya pun merasa tidak dihargai, namun tetap memberikan buah tangan untuk Lisa. Lisa, yang merasa tidak suka dengan pemberian itu, meminta ayah Rani untuk meletakkannya di lantai. Situasi semakin memanas saat Lisa memaksa Rani untuk mengenakan pakaian renang dan mengolok-olok ayahnya. Ayah Rani yang merasa terhina akhirnya hanya bisa pasrah, sementara Rani sangat sedih melihat ayahnya dipermalukan. Ketika Lisa meminta ayah Rani masuk ke kolam renang, Rani yang khawatir akan keselamatan ayahnya segera ikut terjun untuk menyelamatkannya. Beruntung, Rani cepat bertindak dan tidak terjadi hal buruk pada ayahnya. Budi yang baru saja kembali ke rumah terkejut melihat kejadian tersebut.
Rani yang emosi berniat memberi pelajaran pada Lisa, namun dihalangi oleh ayahnya yang berusaha melindunginya. Keadaan semakin tegang ketika Budi memberikan jasnya pada Lisa, namun Rani yang sudah tidak bisa menahan emosinya malah menamparkan Budi. Tidak terima dengan perlakuan Rani, Lisa pun membalasnya dengan menamparkan wajah Rani. Tak lama kemudian, ibu dan ayah Budi datang dan terkejut melihat perbuatan Lisa yang sangat kasar. Dalam kekacauan itu, ingatan Rani perlahan mulai pulih, membawa kembali kenangan pahit dari 20 tahun yang lalu. Ibu Budi yang khawatir akan keadaan Rani segera memeluknya dengan erat. Melihat itu, Lisa menuduh Rani yang memulai masalah, dan ayah Budi yang tidak terima atas tuduhan tersebut, akhirnya menamparkan Lisa. Namun, ayah Rani segera menghentikan pertengkaran tersebut, menyatakan bahwa sudah cukup dan meminta semua untuk berhenti berdebat. Dengan cemas, Ibu Budi segera meminta agar dokter keluarga dipanggil, khawatir sesuatu terjadi pada Rani. Budi, yang juga terkejut, langsung menggendong Rani dan membawanya ke kamar tamu. Setelah hampir 5 jam tak sadar, Rani akhirnya terbangun dan terkejut mendapati dirinya di tempat yang bukan rumahnya. Ia panik dan mencari ayahnya, namun tidak menemukan siapapun. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah ruangan yang ternyata adalah ruang kerja Budi. Melihat foto keluarga yang ada di ruangan itu, Rani merasa bingung dan bertanya-tanya siapa orang-orang dalam foto tersebut. Tiba-tiba, kenangan 20 tahun lalu kembali mengingatkannya pada peristiwa yang merenggut kebahagiaannya. Saat melihat kalung yang mirip dengan kalung miliknya, Rani mulai mengingat Budi dengan lebih jelas. Namun, saat itu Budi masuk dan mendorongnya hingga terjatuh. Mendengar keributan tersebut, Lisa datang dan mengira Rani sengaja masuk ke ruang kerja Budi untuk mencuri. Beruntung, asisten pribadi Budi datang dan mengalihkan perhatian, memberi kabar baik bahwa mereka telah menemukan petunjuk bahwa Rani masih hidup dan tinggal di desa pinggir kota. Namun, Lisa yang tidak senang melihat Rani di ruang kerja kakaknya, langsung menyeret Rani keluar dan mengusirnya dari rumah. Setelah mendengar kabar bahwa Rani dibesarkan oleh seorang pemulung cacat, beberapa warga yang mengenali wajah Rani dari foto tersebut yakin bahwa dia adalah Rani yang hilang. Budi, yang merasa harapan untuk bertemu kembali dengan Rani semakin besar, merasa sangat bahagia. Namun, ketika Rani dan ayahnya hendak meninggalkan rumah Budi, Lisa menghadang mereka dengan anjing peliharaannya. Ia memarahi ayah Rani dan menuduhnya menamparkan wajah putrinya, serta mengklaim bahwa Rani telah mencuri barang miliknya, termasuk kalung yang menurut Lisa sangat berharga. Budi, yang merasa sangat marah, mengingatkan Rani untuk mengembalikan kalung itu. Ia bahkan memerintahkan pelayan untuk memeriksa pakaian Rani, dan benar saja, kalung itu jatuh dari kantung bajunya. Lisa dengan cepat mengambilnya dan menunjukkan kalung itu di hadapan semua orang. Meskipun ayah Rani bersikeras bahwa putrinya bukan pencuri, Budi tetap tidak mempercayai mereka dan mengusir mereka keluar dari rumah. Ibu dan ayah Budi kecewa dengan sikap Budi, namun mereka memilih pergi tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Saat Rani dan ayahnya hendak pergi, pelayan yang sebelumnya menggeledah pakaian Rani menghampiri mereka dan memberi uang sebagai tanda imbalan. Ternyata, pelayan tersebut adalah suruhan Lisa yang sengaja menjebak Rani. Merasa kasihan pada Rani, pelayan itu membagikan sebagian uang yang ia terima. Rani merasa sangat kecewa dengan sikap Lisa yang rela menghancurkan harga diri orang lain demi kebahagiaannya sendiri. Tak terima dengan perlakuan mereka, ayah Rani berniat untuk kembali dan menuntut tindakan mereka, namun Rani menolaknya, yang akhirnya membuat ayahnya jatuh pingsan. Ketika Budi hendak keluar, dia menemukan kalung milik Rani yang terjatuh dan segera mencocokkannya dengan kalung miliknya. Terkejut, Budi memberitahukan kabar baik itu kepada ayah dan ibu Budi. Mereka merasa sangat bahagia, yakin bahwa kalung itu memang milik Rani yang pernah diberikan oleh Budi. Namun, Lisa, yang sejak kecil merasa terancam oleh kehadiran Rani, bertekad untuk melenyapkan Rani agar tak merebut semua yang menjadi miliknya. Lisa merasa muak dan beranggapan bahwa Rani sengaja menaruh kalung itu sebagai bagian dari rencananya. Rani yang sangat cemas akan keadaan ayahnya, memohon agar dokter segera menyelamatkannya dan menyiapkan uang 500 juta untuk biaya operasi serta memilih rumah sakit terbaik. Tanpa disangka, rumah sakit yang dimaksud ternyata milik keluarga Budi. Lisa yang melihat Rani bingung, menyadari bahwa Rani sedang kesulitan dan membutuhkan uang.
Lisa pun memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam, sengaja mempermalukan Rani. Ia menuntut Rani untuk segera mengumpulkan uang tersebut, bahkan memaksa Rani untuk membersihkan sepatunya dengan tisu dan berlutut di hadapannya. Untuk mendapatkan 200 juta, Rani terpaksa menurunkan harga dirinya dan mengikuti perintah Lisa, meskipun uang itu masih kurang untuk biaya operasi ayahnya. Lisa terus mempermalukan Rani, menendangnya hingga jatuh, yang membuat orang-orang di sekitar mereka tertawa. Setelah itu, Rani menuntut janji Lisa untuk memberikan uang, meskipun cara yang diberikan sangat tak manusiawi. Melihat Rani yang masih kekurangan uang, Lisa kembali menawarkan uang lebih banyak, menghinanya sebagai wanita miskin yang tak tahu malu. Rani pun akhirnya menerima tawaran itu. Di restoran, Lisa bertemu dengan seorang pria yang terkenal suka menggoda wanita dan memaksa Rani untuk menemaninya minum. Meski Rani keberatan, ia tidak bisa menolaknya. Ternyata, minuman yang diberikan Lisa sudah diberi obat yang membuat Rani pingsan dan menyerahkannya kepada pria tersebut untuk niat buruk. Namun, tepat saat itu, Budi datang dan menyelamatkan Rani, memberi pelajaran pada pria tersebut. Rani yang sudah lemas dan hampir kehilangan kendali, disiram air oleh Budi untuk menyadarkannya. Budi yang sangat marah menyalahkan tindakan Rani, khawatir jika dia terlambat menyelamatkannya. Rani mengungkapkan bahwa Lisa lah yang menjebaknya, tapi Budi tak percaya dan menuduh Rani telah salah memilih jalan. Sementara itu, Budi akhirnya mendapat hasil tes DNA yang membuktikan bahwa Rani benar-benar wanita yang selama ini dia cari. Budi memberi perintah tegas pada orang yang terlibat untuk meminta maaf, dan Rani yang sudah sangat kecewa memutuskan untuk pergi, namun efek samping obat yang diberikan Lisa membuatnya kembali pingsan dan jatuh ke pelukan Budi. Lisa yang melihat Budi kecewa padanya, bertekad untuk membalas dendam pada Rani. Kali ini, meskipun Lisa merasa bisa menang atas Rani, ia berjanji akan membuat Rani menyesal atas masalah yang telah timbul. Ibu Budi, yang baru mengetahui bahwa Rani benar-benar gadis kecil yang selama ini mereka cari, sangat cemas dan ingin menemui Rani. Ia meminta agar ayah dan ibunya menghentikan Budi, yang telah memfitnah dan mencoba menjebak Rani dengan tuduhan yang tidak benar. Ayah Budi pun marah mendengar ucapan Lisa, menjelaskan bahwa Rani adalah wanita yang telah dijodohkan dengan Budi sejak kecil, dan bahwa Lisa sebenarnya adalah anak angkat mereka dari panti asuhan. Budi merasa kecewa dengan sikap Lisa yang kejam dan tidak tahu berterima kasih. Setelah perdebatan panjang, Ibu Budi merasa sangat lelah dengan drama yang terjadi, dan menyadari bahwa Lisa telah berada di ujung tanduk. 20 tahun mencari Rani, ternyata selama ini Rani berada begitu dekat dengan mereka. Budi memutuskan untuk meninggalkan Lisa, dan meminta agar Rani dapat beristirahat. Rani hanya bisa terdiam. Ibu Budi sangat mengkhawatirkan keadaan Rani dan meminta Budi untuk meminta maaf kepada ayah Rani serta membantu dalam pengobatan ayahnya. Setelah sebulan, ayah Rani sembuh dan kembali ke kampung halamannya. Sebuah rombongan mobil mewah, yang dipimpin oleh Budi dan para pengawalnya, datang ke kampung tempat Rani dibesarkan. Ayah Rani terkejut melihat kedatangan mereka. Warga sekitar berpikir Budi datang untuk menuntut ayah Rani karena masalah di kota. Namun, Budi yang kaya dan tampan tiba-tiba berlutut di hadapan ayah Rani dan mengakui kesalahannya. Ia memohon maaf atas segala tindakan yang telah terjadi dan berterima kasih karena telah merawat wanita yang selama ini ia cintai. Ayah Rani, yang memiliki hati mulia, menolak untuk menerima permintaan maaf dengan cara tersebut dan meminta Budi untuk berdiri. Warga akhirnya mengerti bahwa Rani adalah wanita kaya, membawa berbagai mahar dan barang berharga. Budi datang dengan maksud melamar Rani kepada ayah angkatnya. Ia meminta izin untuk menjadikan Rani sebagai istrinya, dan menawarkan mahar yang sangat berharga. Ayah angkat Rani, yang melihat Budi sebagai pria yang baik dan bertanggung jawab, akhirnya menerima lamaran tersebut. Beberapa hari kemudian, Budi dan Rani disatukan dalam ikatan pernikahan, memenuhi janji Budi untuk melindungi dan menjaga Rani sejak mereka masih kecil. Semua impian dan harapan keluarga Budi untuk menemukan Rani akhirnya terkabul, dan kebaikan yang ditunjukkan oleh ayah angkat Rani membuahkan hasil yang membahagiakan. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya.
Punya rekomendasi film lain untuk diulas? Tulis di kolom komentar ya.